Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 dalam video pembelajaran auditing 1. Dan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai risiko, materialitas, dan strategi audit awal. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Christina Rengkung. Saya Edgar Eleazar Makahinda. Kenalkan, nama saya Francisco Rumagit. Saya Devina Polii. Saya Injelia Semua. Demikianlah perkenalan dari anggota kelompok kami. Berikut video pembelajaran dari kelompok 4 dengan materi materialitas, risiko, dan strategi audit awal. Materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas Audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam 1. Perencanaan audit dan 2. Penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Konsep materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atau suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Hal itu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Contohnya, jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah bagi perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang memiliki current rasio 4:1. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan keuangan? Dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan atau garansi bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Hal ini karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh lebih manfaat yang dihasilkan. Karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini. Pertama, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya setelah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Berikutnya, konsep risiko audit menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Selanjutnya, pertimbangan awal tentang materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya yang disebut materialitas perencanaan. Mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit. Karena yang pertama, keadaan yang melingkupi berubah. Dan kedua, informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji
yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menyebabkan salah saji tersebut. Contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor adalah: pertama, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, total aktiva, dan ekuitas pemegang saham dalam neraca. Dan contoh yang kedua, faktor kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum dan kecurangan, dan syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Berikutnya, adanya gangguan dalam tren laba dan sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor memutuskan kombinasi salah saji berjumlah 8% dari laba bersih sebelum pajak dipandang material untuk laporan laba rugi, dengan memperhatikan faktor kualitatif dalam salah saji tersebut. Oleh karena itu, jika kombinasi salah saji kurang dari 3%, auditor akan memandang sebagai salah saji yang tidak material, dengan memperhatikan faktor kualitatif dalam salah saji tersebut. Salah saji berada di antara 3% dan 8% memerlukan pertimbangan auditor untuk memutuskan materialitasnya. Jika misalnya laba bersih sebelum pajak yang dipakai sebagai jumlah kunci berjumlah 100 juta rupiah, maka batas materialitas atau materiality border untuk laporan laba rugi berada dalam kisaran 3 juta rupiah sampai 8 juta rupiah. Batas bawah dihitung 3% kali 100 juta rupiah, dan berikutnya batas atas dihitung 8% kali 100 juta rupiah. Contoh berikut ini menunjukkan batas materialitas yang ditentukan oleh auditor. Pertama, untuk total aktiva dalam neraca sebesar 41 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Kedua, untuk aktiva lancar dari 25 juta rupiah sampai dengan 60 juta rupiah. Ketiga, untuk total ekuitas pemegang saham dalam neraca sebesar 15 juta rupiah sampai dengan 45 juta rupiah. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada 2 tingkat laporan keuangan. Karena pendapat auditor atas laporan sebagai keseluruhan dan tingkat saldo akun. Karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor menggunakan 2 cara dalam menerapkan materialitas, yaitu yang pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dengan membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Contoh panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Dan yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari total pasifa. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Alokasi materialitas laporan keuangan ke akun.
Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan atau hubungan terbalik. Yang berikutnya kita masuk pada risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia menanggungnya adalah 1%. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan atau sesuai dengan definisi risiko audit yang disajikan di atas. Yang kedua, risiko audit individual yang berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Baiklah, saat ini saya Devina akan menjelaskan mengenai unsur risiko audit. Dalam audit terdapat 3 unsur risiko. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini adalah risiko yang terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi ini adalah risiko yang sebagai akibat dari auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penggunaan informasi risiko audit. Dalam taksiran risiko audit pada tahap perencanaan audit dapat digunakan oleh auditor untuk menetapkan jumlah bukti audit yang akan diperiksa untuk membuktikan kewajaran penyajian saldo akun tertentu dengan formula sebagai berikut, yaitu risiko audit individual sama dengan risiko bawaan dikali risiko pengendalian dikali risiko deteksi. Sedangkan risiko deteksi sama dengan risiko audit individual bahagi risiko bawaan kali risiko pengendalian. Contohnya, dalam menaksir risiko deteksi dalam audit atas sediaan, auditor melakukan pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan auditor yang ditemukan dalam risiko audit individual untuk akun sediaan pada tingkat 5% atau dikarenakan risiko audit secara keseluruhan juga diterapkan sebesar 5%. Yang kedua yaitu pertimbangan auditor yang ditentukan oleh risiko bawaan pada tingkat 60% dikarenakan akun dalam sediaan bersaldo besar. Beberapa perhitungan rumit frekuensi transaksi yang berkaitan dengan akun sediaan adalah tinggi. Yang ketiga, pertimbangan auditor yang ditemukan risiko pengendalian sebesar 30% yang dikarenakan pengendalian klien efektif berdasarkan hasil pengujian pengendalian yang dilakukan dalam audit yang lalu. Berdasarkan pertimbangan auditor di atas atau sebelumnya, risiko deteksi ditentukan sebesar 0,05 dibahagi 0,60 dikali 0,30 sama dengan 0,28 atau 28%. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar unsur risiko. Risiko bawaan dan risiko pengendalian adalah suatu hal yang berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang akan
dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh suatu auditor atau seorang auditor, semakin kecil juga tingkat risiko deteksi yang akan dapat diterima. Kemudian yang berikutnya, hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Berbagi kemungkinan hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka resiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Kemudian, strategi audit awal. Unsur strategi audit awal dalam mengembangkan strategi audit awal untuk sesuatu asersi, auditor menetapkan 4 unsur berikut ini. Yang pertama ada tingkat risiko, pengendalian tafsiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Dan yang terakhir, yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Pendekatan terutama substantif, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. Keuntungannya yang pertama, hanya terdapat sedikit jika kebijakan atau prosedur pengendalian intern yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan prosedur pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Yang ketiga, peletakan kepercayaan besar terhadap pengujian substantif lebih efisien untuk asersi tertentu. Kemudian, pendekatan resiko. Pengendalian rendah auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Nah, teman-teman dan dosen sekalian, itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penampilan video pembelajaran kami kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video pembelajaran kami selanjutnya.